Every time that you are closing your eyes, I will be beside you, and my heart will glide across the miles to fly right to you. Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun is rising. I start a brand new day around the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share aktivitas aku lagi. Aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari di rumah minimalis, di dapur minimalis. Hari ini aku mau masak ya guys gitu. Jadi ini tuh di siang hari ya, siang-siang produktif. Aku mau bikin 4 menu masakan sekaligus. Jadi aku tuh mau nyetok gitu kan, mau nyetok persambelan. Nah kemarin kan aku udah bikin stok bumbu dasar tuh. Jadi buat kalian yang misalnya belum nonton ya vlog aku sebelumnya, yuk cus nonton vlog aku yang sebelumnya. Nanti aku masukin deh di deskripsi ya cara atau resep aku bikin bumbu dasar untuk memudahkan kita masak di bulan puasa ini. Nah aku tuh hari ini mau bikin sambal ayam suwir, mau bikin sambal terong sama sambal tempe. Tapi aku juga nanti mau bikin ayam suwir yang gak pedes ya untuk Dava. Jadi ini tuh bisa untuk stok gitu loh guys. Kalau aku pribadi sih pakai ini untuk stok sahur ya. Soalnya kalau buka puasa tuh biasanya suami aku agak jarang makan nasi sih. Biasanya kayak makan-makan risol, makan-makan kue-kue gitu aja. Jadi ini tuh emang stok untuk sahur. Jadi bisa untuk beberapa hari ke depan. Nah untuk tempenya aku potong tipis-tipis banget. Nah untuk ayamnya itu tadi udah aku rebus bareng serai ya. Jadi itu setengah kilo dada ayam aku rebus bareng serai, terus aku suwir-suwir. Untuk terongnya aku pakai satu aja. Ini aku cuci dulu. Tempenya juga aku pakai cuma satu. Soalnya kan ini kan ada beberapa macamnya. Jadi nanti 3 macam sambal gitu. Lumayan bisa lah kayaknya beberapa hari atau mungkin 1 mingguan kali ya. Jadi kayak nggak bingung lagi kan mau masak apa. Kadang kalau misalnya sahur tuh kan kita mager banget ya kalau emang harus masak-masak dari awal lagi. Kadang aku malah sore atau malamnya gitu masak untuk sahur. Jadi kalau misalnya nanti nggak ada kepengenan makan apa-apa sahur ya udah makan stok sambal aja, tinggal goreng ayam atau tinggal dadar telur aja. Pokoknya kalau sahur tuh sih nggak terlalu ribet ya kalau misalnya suami aku tuh. Oke, udah selesai aku potong-potong semuanya. Sekarang mau aku goreng dulu ya guys. Ini aku goreng dulu untuk tempenya. Kalian lagi pada ngapain nih sekarang? Jam berapa nih nontonin video aku? Gimana puasanya sampai hari ini? Apakah masih lancar-lancar? Oke, ini aku ambil dulu ya guys stok bumbu dasar di kulkas yang kemarin udah aku bikin. Kalian lagi pada masak apa nih hari ini? Boleh ya di-share di kolom komen gitu. Barangkali ada ide gitu ya untuk masakan aku selanjutnya mau masak apa. Oke, ini aku mau tumis-tumis dulu untuk ayam suwir yang untuk Dava ya. Jadi biar aku nanti juga nggak kerepotan untuk masak lagi ya. Jadinya aku udah bikinin Dava ayam suwir juga. Nah ini untuk minyaknya udah panas, jadi aku masukin untuk tempenya. Di sini aku potong tempenya tuh agak tipis-tipis supaya dia agak kriuk-kriuk gitu loh guys. Oke, ini aku sambil aduk-aduk dulu ya untuk si tempenya. Pokoknya ini digoreng sampai garing. Kalau misalnya nggak digoreng tuh biasanya bakalan kayak asam, nggak enak gitu loh. Makanya aku kalau bikin tempe orek atau sambal tempe gini pasti aku goreng dulu. Oke, ini aku lanjut ya di tungku yang sebelah. Ini aku kasih minyak dulu sedikit. Terus aku masukin ini untuk bumbu dasar putih. Jadi kan karena Dava nggak pedes ya makannya, aku kasih bumbu dasar putih aja. Terus nanti aku kasih rempah-rempah. Untuk rempahnya aku cuma pakai 2 ya guys. Gitu bumbu aromatiknya cuma pakai cuma pakai serai sama pakai daun salam aja. Harusnya tuh pakai daun jeruk, cuman kemarin tuh lupa gitu loh beli daun jeruknya. Jadi ya udah pakai apa yang ada aja.
Nah ini untuk ayamnya aku paroin ya, jadi separuh gini buat Dava. Ini tuh kan bisa Dava beberapa kali makan ya. Soalnya Dava juga suka sih ayam suwir yang nggak pedes kayak gini. Jadinya aku kan nggak perlu ribet-ribet lagi kan mau masak-masak. Oke, ini habis ini tinggal aku kasih kunyit bubuk ya guys gitu. Karena kan pas bikin bumbu dasarnya emang nggak aku kasih kunyit ya. Soalnya aku kan nggak bikin bumbu dasar yang kuning, jadinya aku kasih kunyit bubuk aja belakangan. Terus aku kasih kecap juga. Terus nanti tinggal aku kasih seasoning aja. Untuk seasoningnya pakai penyedap ayam gitu, pakai garam, pakai gula secukupnya aja. Cuma ini nggak aku tambahin air lagi ya guys. Pokoknya kalau udah ada bumbu dasar tuh emang bener-bener memudahkan banget sih. Jadi kalau misalnya mau masak tuh lebih cepet kan. Padahal aku hari ini masaknya tuh 4 menu ya gitu, 4 macam masakan. Jadinya lebih ringkes gitu, lebih simpel. Oke, sekarang terongnya juga aku goreng. Untuk terongnya aku potongnya kotak-kotak kecil, nggak terlalu besar-besar ya guys. Oke, ini udah beres ya untuk ayam suwir yang manis. Aku sekarang lanjut mau bikin ayam suwir yang pedas. Ini aku pakai bumbu dasar merah yang kemarin udah aku buat. Aku kasih bumbu aromatik juga. Pokoknya caranya sih sama aja ya karena bumbunya udah jadi. Jadi tinggal dioseng-oseng, tinggal ditumis-tumis aja. Dan ayamnya kan juga udah matang ya karena kan ayamnya itu udah aku rebus duluan. Oke, sekarang tinggal aku masukin untuk ayamnya. Jadi lumayan banyak sih ini dapatnya ya guys, gitu. Setengah kilo dada ayam. Oh ya, harga ayam di tempat kalian berapa nih sekarang? Aku kemarin terakhir beli itu ya 42.000 ya, aku belum ada beli ayam lagi sih. Gak tahu ya berapa harganya, kayaknya sih mengalami kenaikan ya pastinya ya kalau udah di bulan puasa tuh. Cuman kadang yang bikin kita nyesek tuh udah harganya naik, bahannya nggak ada gitu kan. Kadang kan gitu ya, jadi kita mau beli juga karena barangnya nggak ada atau bahan-bahan makanan yang nggak ada, jadi tambah pusing gitu kan. Oke, aku kasih perbumbuan ya, aku kasih kecap juga tadi. Pokoknya sama sih caranya sama aku bikin ayam suwir yang nggak pedes. Bedanya cuma ini pakai bumbu yang pedes, bumbu yang merah. Ini udah mau matang ya guys, jadi bentar aja sih masaknya. Nah lanjut, aku mau bikin masakan yang ketiga. Ini aku mau bikin tumisan tempe ya, atau sambal tempe. Itu sebenarnya nggak terlalu pedes karena kan aku pakainya cuma cabai keriting yang nggak ada aku pakein cabai rawit. Jadi kalau misalnya kalian mau tambahin cabai rawit juga bisa. Tapi karena berhubung ini kan bulan puasa ya guys gitu, agak bahaya juga kalau kita makannya yang terlalu pedes kan, takutnya malah sakit perut ya, malah berabe gitu. Jadi nggak konsen nanti puasanya, malah nggak khusyuk. Oke, aku masukin tadi tempenya, terus aku masukin juga kecap. Habis ini aku tinggal kasih seasoning aja. Pokoknya masak satset, masak yang simple. Ini tuh emang bisa buat stok banget. Jadi buat kalian yang misalnya bingung gitu ya mau masak apa gitu untuk buka puasa, untuk sahur, bisa juga nih nyetok persambelan kayak gini kayak aku. Tapi aku nggak bikin sambal pedes gitu ya guys gitu, maksudnya kayak sambal yang untuk cocolan pedes gitu nggak bikin, karena ini juga udah cukup sih kayaknya. Tadi kayak agak kurang gitu perbumbuannya, tinggal aku tambahin lagi. Dan ini tuh sebenarnya aku kan masaknya lumayan banyak ya, aku pakai kayak 2 sendok penuh gitu, tapi ternyata masih ada sisaan juga gitu. Jadi worth it banget gitu, waktu yang kemarin aku buang untuk membuka-buka atau mengupas-ngupas kulit bawang sampai nangis-nangis tuh bener-bener worth it aja gitu ya, nggak apa-apa, karena pas besokannya aku masak jadi lebih cepet gitu kan, lebih ringkes, lebih simple juga. Nah ini tinggal aku aduk-aduk aja ya guys. Itu aku kecilin apinya sampai bener-bener yang kecil banget, tapi nggak aku matiin. Nah ini udah mateng. Habis ini lanjut aku bikin masakan yang terakhir. Aku bikin stok sambal yang terakhir. Aku bikin sambal terong. Siapa nih di sini yang doyan sama yang namanya sambal terong? Ini tuh enak banget sih, menggugah selera ya. Yang penting terongnya tuh digoreng dulu. Ini tuh nggak aku cuci ya guys gitu untuk wajannya, karena kan juga dipakai untuk bahan makanan yang pakai bumbu yang sama ya, jadinya nggak aku cuci supaya lebih cepet juga dan nggak masalah juga ya karena kan nggak kotor. Nah untuk terongnya emang aku bikin nggak terlalu banyak ya, jadi paling ini 2 kali makan kali ya aku sama suami ya, jadi kayak 4 kali sendokan gitu mungkin. Jadi entahlah, untuk beberapa hari aku juga belum tahu ya guys gitu, semoga bisa awet sih.
Oke, alhamdulillah sekarang semua masakan aku udah jadi ya. Ini udah jadi 4 menu masakan yang bisa di stok banget nih. Jadi bisa untuk ide sahur dan juga berbuka supaya meringankan beban kita ya guys. Ini udah ada sambal terong. Terus aku juga udah bikin sambal tempe. Nah, aku juga udah selesai tadi ya bikin sambal ayam suwir, dan ini juga untuk ayam suwirnya Dava ya, ayam suwir yang manis udah aku siapin juga. Nah, ini untuk sambal-sambalnya atau untuk masakan aku belum aku tutup ya guys gitu. Jadi aku taruh di tudung saji aja. Untuk wadahnya emang belum aku tutup karena kan masih pada panas ya. Lanjut, seperti biasa ya, habis masak-masak terbitlah cucian piring. Tapi tadi udah ada beberapa yang aku cicil-cicil gitu nyucinya. Jadi ini tuh nggak terlalu banyak gitu untuk cucian piring. Dan hari ini tuh super panas banget ya guys gitu. Jadi aku sebenarnya take video ini tuh sambilan keringetan banget parah karena emang panas banget, dan ini juga di siang hari kan. Aku sengaja take video dan masak tuh di siang hari aja, jadi sorenya tuh udah yang bisa istirahat. Karena kan biasanya tuh sore-sore gitu ya kita yang kayak kehabisan energi tuh udah yang sore-sore. Jadi nanti sore paling tinggal goreng lauk aja. Cuma nggak tahu sih entah mau bikin tumisan sayur juga apa enggak. Cuman sementara aku bikinnya 4 menu ini aja dulu. Oke, ini untuk minyak tadi ya aku refill dulu. Aku masukin dulu ke oil pot karena aku mau cuci-cuci untuk wajannya supaya lebih bersih aja dapur aku udah beres gitu ya. Kalau misalnya ada wajan-wajan gede kayak gini tuh berasa nggak beres gitu loh dapurnya. Oke, lanjut, aku mau bikin puding karena aku masih ada puding gitu ya guys gitu yang kemarin aku belanja kan belum aku pakai. Jadi kayaknya seger gitu kan bikin puding atau makan puding nanti pas buka puasa. Jadi aku bikinnya dari sekarang supaya nanti pas udah masuk ke kulkas itu udah dingin aja gitu. Maksudnya pas udah mau buka puasa tuh udah bener-bener dingin kan. Kalian tuh tim takjilan gitu nggak sih? Kalau aku sebenarnya sebelum nikah itu biasa aja ya, nggak yang harus ada takjil gitu loh. Tapi pas udah nikah ternyata suami aku tuh kalau buka puasa tuh dia malah nggak langsung nasi gitu. Jadi kayak habis taraweh gitu baru makan nasi, atau malah kadang nggak makan nasi, jadi pas sahur baru makan nasi. Kalau aku sih biasanya tuh dulu waktu belum nikah, waktu masih zaman sama mama aku, paling minum dulu terus sholat terus langsung makan nasi gitu loh. Makanya kalau misalnya orang udah nikah tuh pasti kebiasaannya akan berbeda ya gitu ya, saling mengerti dan mengikuti pasangan aja. Kalau aku sih karena emang aku bukan tipe yang banyak makan, bukan tipe yang kayak apa-apa tuh banyak, makanya aku bagian ngikut aja gitu. Suami aku sukanya apa, ya udah aku ngikut. Terus kalau misalnya aku lagi pengen sesuatu yang lain, ya udah aku beli yang lain juga buat aku sendiri. Pokoknya gitu aja sih, nggak yang ribet-ribet ya kita berdua tuh. Apalagi Dava, dia juga nggak ribet sih. Nah, ini untuk pudingnya udah jadi ya guys. Aku nggak tambahin apa-apa, jadi emang murni puding coklat gini aja. Karena udah ada susunya juga ya di dalam sini, jadi udah komplit aja sih. Nah, ini udah mendidih, sekarang aku pindahin aja dulu ke wadah sampai dia ngeset gitu ya, sampai dia dingin. Nanti baru aku masukin ke kulkas pas dia udah dingin. Kalian pada bikin takjil apa nih? Kalian tim yang beli apa yang bikin sih guys? Aku sebenarnya lebih suka beli sih ya gitu. Tapi karena bahannya ada di rumah dan bikinnya juga gampang, jadinya aku bikin gitu. Tapi kalau misalnya kayak kue-kue asin kayak risol atau lumpia atau segala macam tuh aku biasanya sih beli aja ya, cari yang gampang. Oke, lanjut, beres masak-masak. Ini minyaknya seabrek-abrek banget di atas kompor, makanya aku bersihin dulu, aku lap-lap dulu ya pakai cairan pembersih sama pakai tisu, karena benar-benar luar biasa ya ini untuk kotor-kotornya atau minyak-minyakannya. Pokoknya harus kita sih yang bersihin ya. Kalau dapur gini tuh kayak habis masak emang wajib langsung dilap-lap, karena kalau nggak bakal ninggalin banyak banget kotor yang nggak enak dilihat mata. Kadang kalau udah kebanyakan kotornya malah males kan mau ngebersihin, makanya sebelum dia kotor-kotor banget tuh udah harus langsung dicicil gitu loh guys. Ini aku bersihin juga ke belakang ya, ke belakang kompor, sampai ke cooker hood juga aku bersihin. Soalnya cooker hood aku juga lumayan berminyak banget ya, sampai ke atas-atasnya gini juga berminyak, entah gimana ceritanya. Aku masak sampai begini, coba sampai kotor, sampai debuan, sampai berminyak, bukan debu sih, malah minyak gitu kan. Mungkin karena dia menyaring uap gitu ke atas gini kali ya. Penyaringnya juga aku bersihin ya guys.
Nah oke deh guys, kayaknya segitu aja ya kegiatan aku di siang hari ini. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga kita yang lagi berpuasa dilancarkan puasanya, diberikan Allah kemudahan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Aku akhiri dulu vlog aku di sini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri dulu nih vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.